Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hermansyah dari Tangerang. Mantap. Siapa? Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga dari tahu dari teman saya baru tahu kalau ada komunitas apa namanya komunitas ini apa pencinta atau investor perak saya baru tahu baru ada Bulan Sport ini gitu ya. Kalau melihat istilahnya kopdar berarti memang ini sudah gitu ya. Jadi itu mohon maaf nanti kalau pertanyaan saya karena memang keterangannya saya baru. Yang mau saya tanyakan dari kebetulan yang diinikan oleh Pak lebih kepada Pak Kavi dan juga nanti kaitannya dengan penabungan menabung itu. Yang ditawarkan oleh Bullion Sport itu sebenarnya apakah perak dalam bentuk fisik atau bagaimana seperti itu ya? Apakah ini sama dengan yang ditawarkan oleh produsen emas baik yang berupa emas mini, logam mulia atau berupa ada yang berupa dinar dirham seperti itu ya, dinar. Apakah seperti itu? Karena tadi kalau saya lihat dari paparannya Pak itu kan sekian kilo sampai 1.100 kilo, bagaimana itu menyimpan emas fisik gitu loh. Nah, pertimbangan saya gini Pak. Kebetulan saya juga baru belajar menabung tapi emas tahunya gitu emas dan sekaligus juga pengen ngajak juga gitu ya teman-teman. Kebetulan saya lebih banyak pada sebagian besar adalah muslim gitu sehingga ini juga jadi perhatian jadi pertimbangan saya karena sesuai dengan ini kita muslim bahwa emas dan perak ini termasuk barang ribawi gitu ya. Sehingga saya ketika ada tabungan emas akan ada opsi juga tuh nabung kita nyetor ke bank berupa uang terus nanti diinikan dari emasnya kita nggak tahu nggak lihat digital. Sehingga saya lebih memilih untuk keberhati-hatian adalah lebih memilih emas fisik ya. Sehingga kalaupun saya ada menabung dan juga secara juga ingin ada investasi juga saya jual ke teman-teman saya sebagai muslim juga saya memperhatikan hal itu gitu. Jadi saya lebih memilihkan ya ada uang ada emasnya gitu. Nah ini mohon penjelasan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermansyah, pertanyaannya bagus, menarik. Nanti ada hadiah juga langsung semuanya langsung dapat hadiah. Ini kebetulan juga. Ya. Jadi Pak, Bullion Sport itu karena mencetak kita memang membuat bentuk fisik, tidak digital dan kita juga saling mengingatkan di antara teman-teman kalau harus terhindar dari akad-akad riba. Termasuk juga ada yang cicilan atau arisan yang akadnya agak abu-abu lah. Kita coba hindari itu, jangan sampai kita ke arah situ. Dan kita memang mencetak bentuk fisik. Kalau tadi Pak Hermansyah tadi ya, menanya beratnya berapa, apakah itu besar atau bagaimana? Kurang lebih di kapsul seperti ini udah hampir 1,5 kilo Pak. 1,5 kilo ya. Ini 50 oz. Satu kapsul ini berisi 25 koin, 700 gram sekitar 700 gram lebih. Kalau 2 koin itu 2 cube, 1 cube ini, 2 cube ini berarti sekitar 1,5 kilo. Kalau mau lihat bentuk fisik yang kita pernah bikin sih bisa dilihat juga sini Pak. Nanti Bapak semuanya kalau mungkin yang belum pernah tahu bisa melihat. Ini produk yang kita buat. Cuman memang sudah ada beberapa produsen lain di Indonesia. Ada iSilver, ada yang membuat dinar dirham seperti Alphard atau ada yang bentuknya batangan. Itu nggak masalah, kita menabung dan investasi dalam bentuk perak. Ikutin juga kata sesuai dengan ilmu yang dari Om Taufik tadi, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan dan kemampuan kita. Ada yang sukanya generik, yang polos, yang murah, that's okay. Yang penting kita tabung, kita sisihkan dulu sebelum kita. Kalau nanti terlihat
kalau saya ya Pak ya, kalau tadi dibilang tabungannya 5 kilo, 10 kilo, sebenarnya harganya tidak besar. Tapi ada kesenangan diri sendiri kalau pas saya megang perak 1 kilo. Padahal cuma nggak sampai 15 gram emas itu. Kalau kita beli 1 kilo emas, udah mahal banget itu kan. Jadi kayak ini di box ini ada beberapa, saya kurang hafal ada berapa, kayaknya ada sekitar 1 kiloan di situ. Kan orang yang baru tahu mungkin terkesan wah banget, padahal sebenarnya nggak seberapa gitu. Saya yakin ada beberapa teman-teman di sini juga ya, saya udah kenal nih beberapa, simpanannya jauh lebih banyak dari itu. Dan ada kepuasan Pak memegangnya, kalau sudah pernah memegangnya, kok dengan harga yang murah bisa dapat yang besar. Itu sebenarnya kalau saya pribadi membuat diri saya tertarik untuk membeli lagi. Karena oh yang ini belum punya nih, oh yang ini belum punya nih. Jadi beli lagi. Kalau bahasanya Om Yuliansa sih, racunnya nggak ada ya Om? Apa penawarnya nggak ada ya? Racunnya ada terus tuh. Nanti ada yang baru kita punya, temen di sana punya gambar yang lebih keren, ada yang warna-warni, ada yang bisa muter segala. Wah itu nggak ada ujungnya sih. Cuman memang harus kembalikan ke diri kita sendiri juga. Perlu nggak kita beli yang mahal banget? Tujuannya buat apa? Kalau kita yang kebutuhan dasarnya belum, jangan dulu ke sana. Jadi di komunitas ini kita juga saling mengingatkan, jangan yang itu dulu lah, itu kemahalan. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pertanyaannya kalau itu kita tahu di mana kalau kita emas jelas mau jual kemana, karena untuk di Cirebon sendiri mudah, tapi kota dan kabupatennya nggak tahu. Kalau misalkan kita bicara bulan spot seperti tadi yang sudah jelaskan, sudah dipaparkan, itu kan alatnya di Jakarta. Sedangkan teman-teman kita semua tidak domisili di Jakarta. Apakah ada jaminan pasti apabila kita tertarik teman-teman tertarik sebagai untuk menabung dalam jangka 5 tahun ke depan, bulan spot ini tetap ada, masih ada, dan aman kita ngejualnya kemana? Selama ini kalau misalkan kita ikut di grupnya teman-teman di PH, kalau misalkan mau jual beli ya di grup itu. Kalau kita tidak punya grup, sudahlah lepas, tidak bisa kemana-mana, seperti itu. Gimana sih? Ya, ada dia langsung ada hadiah aja. Ini juga lagi. Ini lagi. Atau yang lain? Ada nanti saya belum jauh dulu. Oh. Ya. Dengan Mas siapa tadi? Mas Wawan. Yang Jadi tadi. ini Mas Wawan. Kita memang relatif masih baru. Tentu ada ketidakpercayaan mungkin oke. Jadi sampai saat ini kurang lebih 1 tahun bulan spot 1 tahun sudah memiliki 80 rekan distributor, mitra distributor tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk jual belinya mungkin bisa lebih dekat di distributor yang terdekat. Kalau di sini di Cirebon kurang lebih ada 2 atau 3 ya yang ada. Kita batasi satu kecamatan 1 distributor. Memang bisa jualannya online nggak masalah, cuman kita membatasi agar tidak terlalu banyak juga nantinya. Kalau kedepannya apakah 5 tahun lagi bulan spot masih ada, kita nggak pernah tahu juga sih ya. Tapi memang rencananya visi misi kita memang harus mengedukasi masyarakat untuk menabung emas dan perak. Gitu. Mungkin insya Allah harus masih ada. Kita akan perbesar ini, mengedukasi ini bersama-sama. Kalau misalnya ada yang mau gabung ikut aja di distributor juga nggak masalah. Mau jual beli perak yang lain juga nggak masalah, atau mau menabung perak yang lain juga nggak masalah. Karena dengan banyaknya orang yang tahu edukasi emas dan perak, perak di Indonesia ini menjadi lebih liquid. Kalau sekarang mungkin agak susah. Saya mau jual di mana? Apakah harus ke distributor bullion spot? Karena nggak banyak yang tahu soal perak.
Kita mau jual ke toko emas, mungkin dihargain di bawah harga spot. Di bawah, karena dia sebenarnya toko emas itu butuh perak ya untuk buat bikin perhiasan mereka. Jadi ditawarnya sangat murah, mungkin cuma 8.000 atau 9.000 per gram. Sangat murah. Karena edukasinya nggak ada. Kalau nanti kita pelan-pelan kita mengedukasi, kita ngasih tahu, oh ini bisa dibuat menabung loh, oh ini harganya sebenarnya sekian. Semakin banyak orang yang tahu, mungkin nggak perlu lagi menjual ke distributor bullion spot. Karena teman-teman yang lain juga mau menerima. Emas kenapa liquid? Karena kalau kita butuh uang, tetangga kita jual emas pun mereka mau terima. Karena dia sudah tahu itu emas. Tapi kalau sekarang kita mau jual ke tetangga kita nggak tahu ini apa. Gitu. Teman, kalau kita pelan-pelan mengedukasi, ngasih tahu, posting, oh ada loh barang perak ini. Bahkan sebenarnya teman-teman circle saya sendiri yang pribadi ini banyak yang nggak tahu soal perak. Jadi kita pelan-pelan harus mengedukasinya. Kalau di luar negeri sudah banyak yang tahu, kok Indonesia ketinggalan. Kayak di Singapura yang dekat negara tetangga, nggak sampai sejuta kita bisa pulang pergi ke sana. Udah banyak toko koin. Bullion Star, ada ID Bullion, ada Indigo, banyak banget. Jadi memang nggak harus nanti jualnya juga ke Bullion Spot, Pak. Mudah-mudahan rencananya ini harus kelas, harus panjang secara bisnis ya Pak. Tapi kalau yang lebih penting sebenarnya edukasinya, supaya orang mau menabung dan investasi. Dan alternatifnya adalah perak. Cukup menjawab? Lalu ada satu lagi belum? Mbak Edi, Bapak Om, yang dari Om Topik sama Om Rahman. terima kasih. Beni nggak usah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia dari Merek. Alhamdulillah saya belum mengenal perak. Jadi alhamdulillah saya bisa ada di sini karena saya ikut grup. Sebenarnya grupnya grup emas, tapi ada informasi tentang ini ya. Jadi menurut saya menarik gitu ya. Karena insya Allah emas dan perak kan guna untuk masyarakat. Jadi di sini saya cuma mau bertanya, seandainya saya mau beli gitu ya, atau saya ingin jadi distributor, apakah ada? Dan jika ada, berarti kan saya kalau jadi distributor saya harus mengiklankan yang beserta harganya. Apakah nanti ada price list plus buybacknya kah gitu? Kalau ada, insya Allah saya berminat seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hadiahnya. Oh, ada dulu loh. Ini sebenarnya hadiahnya kebanyakan loh. Ini hadiahnya kebanyakan, jadi memang kita bagi-bagi. Dia masih baru ya? Kita kasih produknya Bullion Spot. Kalau untuk membeli di Cirebon udah ada distributornya. Tapi kalau mau jadi distributor lagi juga bisa selama kecamatannya tidak sama. Tadi apa lagi pertanyaannya? Oh iya, ada price list-nya atau tidak? Seperti tadi saya bilang, kalau saat ini produk-produk Bullion Spot itu masih yang limited edition. Jadi harga hari ini memang masih harga normal. Kayak sebenarnya hari ini kita merilis koin baru, namanya Red Arwana, gambar arwana merah. Itu hewan dari hewan kekayaan hayati Indonesia lah, dari Kalimantan. Arwana merah ini harga distributornya dan harga rilisnya adalah 590.000. Tapi barangnya langsung habis. Jadi jual 750 keping. Barusan pas sambil jalan ini di grup distributor 750 keping langsung diambil sama semua distributornya. 3 menit. 3 menit kan? Gak sampai 10 menit. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya mungkin peminatnya banyak kalau seperti apa. Jadi mungkin kalau barang-barang yang limited kita juga harus tahu karakternya. Barang-barang yang limited ini harganya akan naik terus karena semakin langka. Tapi nextnya memang ada rencana kita untuk membuat perak batangan yang memang untuk staking.
untuk ditabung di investasi. Tapi dengan harga yang harus naik turun. Harga dunia naik, kita naik. Harga dunia turun, kita turun. Nantinya kita akan seperti itu. Cuman masalahnya sekarang yang saya pelajari, yang saya dengan sependeknya ilmu saya ini, melihatnya kita belum siap ke situ belakangan ini. Cuman mungkin beberapa bulan lagi kita udah siap. Karena belum banyak yang paham soal perak, mau beli perak. Perak antam ada 250 gram harganya 4 atau 5 juta, tapi nggak ada yang mau beli karena nggak banyak yang tahu. Kalaupun yang tahu, mau dia beli mahal karena barangnya diproduksi lagi. Gitu. Kedepannya kita mau menghidupkan itu, nggak apa-apa, nggak usah beli emas, atau nggak, kalau belum mampu beli emas, tabung dulu di perak. Tabung dulu di perak, bisa beli harga berapa ratus gram, sekian ratus gram, 1 kilo, sekian, nggak apa-apa. Sebagai alternatif, dan itu harus live price. Mudah-mudahan pasar kita sudah siap untuk menerima itu, karena harga perak itu lebih fluktuatif. Sebenarnya kalau dilihat persentasenya tidak terlalu seperti itu, cuman akan mengagetkan untuk orang yang biasa beli emas. Kalau dilihat kenaikan emas di tabel Antam, naiknya 100 perak. Hari ini naik 100, besok turun 100, naik ke 50, turun 50. Tapi kan nggak ada yang nabung 1 gram. Kalau kita punya perak yang bentuknya 500 gram, naik 100 itu udah 50.000. Hari ini naik 50.000, besok turun 100.000. Agak membuat kaget untuk orang yang terbiasa lebih stabil di emas. Cuma kan kembali lagi ke tujuan kita membeli emas dan perak itu untuk jangka panjang, bukan beli hari ini jual besok. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi kita yang pelan-pelan ini, yang terbatas, makin lama pasarnya sudah mulai siap untuk membeli perak sebagai alternatif dari emas. Alternatif ini bukan substitusi ya, bukan pengganti ya, tapi saling mengisi. Cukup jawab, Bu? Ada pertanyaan lagi? Silakan, Bu. Mbak deh, jangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri dari Cirebon, dari Cirebon. Saya tertarik tentang perak karena saya juga baru paham. Kalau di emas itu kan ada beberapa karat itu beberapa 9,9 gitu. Kalau di perak ini masih seperti apa? Apakah kita seperti ini? Ngopi. Dapat. Bullion spot. Nih, tadi ada lagi. Dua, yang baru. Ini koin kita Bullion spot juga. Jadi kalau perak itu, kayak tadi saya bilang, sama seperti emas. Cuman di emas ada namanya karat, satuan karat, 24 karat. Gitu. Kalau di perak 999 itu adalah yang paling saya lupa nama satuannya itu, tapi angka 999 itu sama seperti 24 karat. Sebenarnya emas itu di luar negeri beberapa koin emas tertulisnya bukan 24 karat, tapi 999 fine gold atau pure gold. Jarang ada yang pure gold ya, tulisannya fine gold 999. Dan itu juga berlaku juga di perak. Perak itu 999 fine silver. Ada yang 995, tapi kepala 99 itu termasuk fine silver atau perak murni. Gitu. Di bawah itu ada 975. 975 kalau di perak, kalau di emas 975 itu termasuk 23 karat. Cuman jadi bahasanya karat dan mohon maaf saya lupa istilahnya dengan angka 99 ini apa nama istilahnya saya lupa. Tapi untuk satuan kemurnian emas dan perak itu sebenarnya sama 999 dan ada yang menulisnya 0,999. Ada yang tulisnya 999. Ada juga dari Royal Canadian Mint, dia salah satu minting dunia pertama yang menuliskan 49-nya. Karena dia berani menuliskan segitu murninya barang dia. Bahkan kemarin ada yang 5 ya sebenarnya dari Malaysia. Itu bikinnya di Polandia. Kayaknya apa? Jadi sebenarnya angka 9 itu. Ini produknya Bullion Spot semuanya 999. Belum ada yang di bawah.
Cukup menjawab, Mbak? Ada lagi pertanyaan? Waduh. Ya, silakan. Sini dulu. Waalaikumsalam. Untuk tentang perak, memang yang saya pahami dulu itu baru pegangnya yang istilahnya dirham ya. Oke. Itu mungkin pernah pegang itu tahun berapa? 2012 dari harga 63 satu dirham. Baru sekarang udah hampir 12 tahun ya, tapi mau baru sampai 74 istilahnya rupiah ya. Berarti kan jauh benar gitu loh. Mungkin kalau Bapak sih mungkin saya bukan Muslim berminggu ya istilahnya untuk bentuk yang dalam bentuk bukan yang custom yang gitu ya, karena itu akhirnya membuat orang harga dengan apa nggak bisa diprediksi ya, kan ini kalau bisa juga dibikin lah, ini biar limited edition nggak dikeluarin lagi harganya booming. Tapi kalau untuk edukasi kita yang untuk nabung emas agak berat karena dengan makin harganya makin menjauh, mungkin dengan dibikin bentuknya yang kayak emas yang batangan lah, mungkin dalam bentuk gold spot, mungkin dengan cap sendiri gold spot dengan berapa gramnya, itu mungkin bisa untuk kita yang akan menawarkan ke masyarakat ataupun kita sendiri untuk nabung yang terjangkau, mungkin bisa mulai di situ. Selain produk yang limited kita yang bentuk dengan custom ataupun dengan ukuran yang bisa dibikin itu aja yang bisa harapan dari saya. Terima kasih. Ada aja Mbak. Jadi mau sedikit menyambung soal dirham itu ya. Mungkin masih banyak orang yang agak bingung soal dirham. Jadi dirham dan dinar itu bisa diartikan tidak hanya mata uang. Jadi dirham itu sebenarnya adalah satuan berat untuk perak dengan berat 2,9 gram sampai 3,5 gram. Jadi mau bentuknya kapsul, mau bentuknya koin, mau bentuknya apa, 3 gram itu satu dirham. Ini 1 dirham perak. Itu satuan berat. Itu untuk dinar juga 4, sekian gram dinar, emas. Jadi kalau ditanya ada kenapa kok dari tahun 2012 sampai 2023 harganya masih naiknya dikit gitu kan? Ini juga sebenarnya sempat jadi bahan pembicaraan juga. Cuman memang agak sensitif untuk dibicarakan sebenarnya itu. Karena produsennya membuat itu untuk menjadi alat barter, alat tukar. Jadi memang harus difixkan harganya pada saat itu sampai sekarang. Itu tidak masalah, mempunyai pandangan masing-masing juga. Dan kalau di bullion spot kita akan menghargai sesuai intrinsiknya dan premiumnya. Kalau memang langka kita hargai langka. Tapi kelangkaan itu juga tidak bisa dinilai jika tidak menemukan orang yang tepat. Kita mau jual koin, mau jual lukisan Mona Lisa ke anak kecil, mereka nggak tahu apa-apa soal ini, gitu kan? Nggak tahu apa-apa kalau Mona Lisa itu harganya mahal. Nah, gitu. Kita juga sama seperti itu. Ada koin harganya mahal, tapi orang yang nggak paham, ya dia suka-suka aja. Gitu. Silakan. Om yang bakal perkenalkan, saya dari Paus dari Cirebon, salah satu distributor mini gold juga. Sebenarnya saya dari awal tuh udah tertarik untuk sedekat, cuman saya belum begitu paham untuk mengenai yang paling utama tuh buyback ya, Mas. Nah soalnya dimanapun emang saya tujuannya untuk jual beli, buat usaha. Selain investasi juga saya buat usaha. Saya pengen tahu lebih mengenai perak dari bullion spot untuk masalah buybacknya. Apakah ada kelebihan khusus daripada perak-perak lainnya atau seperti apa gitu? Biar kita bisa mengedukasi baik dan benar ke pembeli kita. Terima kasih Pak Bos.
Untuk buyback, memang kita pelan-pelan memang mengedukasi teman-teman untuk mau menerima buyback. Awal mulanya kita menggaransi barang kita untuk buyback, barang Golden Spot untuk buyback. Akhirnya awalnya memang masih membingungkan, buybacknya berapa, kok buyback murah, kok ini begitu. Tapi ketika barangnya sudah makin langka, bahkan nanti kita ngobrol juga sama Om Yuliansa ini trading juga, bukan ya dagang emas dan perak juga. Beliau ini bukannya membanggakan ya, tapi memang bisa dapat 25-30 juta dari perak doang tiap bulan. Padahal dia punya usaha, punya kerjaan kantoran. Dia bisa beli barang hari ini 500.000, jualnya 600, lalu dia beli lagi harga 650 untuk dijual 700 besoknya. Harga buybacknya ini tiap barang memang berbeda-beda, Om. Dan kita mengajarkan ke teman-teman, bukan mengajarkan, saling sharing ke teman-teman kita, ke teman-teman distributor ini. Harga buyback itu sebenarnya mengikuti harga pasaran saat ini. Ada barang yang harganya 1 juta hari ini dijual, tapi terus ada orang datang mau jual barang itu, buybacknya berapa nih? Kita sesuaikan dengan margin yang kita mau. Kita mau margin 5%, kita kurangi aja harganya situ. Karena sebenarnya di emas pun seperti itu, cuman kita nggak menyadari mungkin. Ada koin 1 gram harganya sekarang 980. Buybacknya berapa? Margin kita mau berapa nih? Mau 50.000. Kalau kita ngikutin tabel Antam kan cuma 890 misalnya. Tapi saya berani beli 930 karena saya menguntung 50.000. Kan secara nggak sadar sebenarnya seperti itu. Cuman yang akan merepotkan di perak ini repot awalnya karena barangnya banyak, variannya banyak. Mungkin dengan berat yang sama variasinya sangat beragam. Nah, kita dengan adanya komunitas dari Om Yuliansa, ada grupnya distributor, buat yang nggak tahu biasanya nanya gitu loh, yang ini harganya berapa sih? Itu bisa sangat membantu sebenarnya. Teman-teman kita semua banyak yang di sini yang kalau nggak tahu harganya bertanya, ini harganya berapa sekarang? Gitu. Misalnya harganya 2 juta, harganya hari ini 2 juta, berarti kita buybacknya berapa? Sesuaikan saja. Kita sarankan 5-10% ya, beda sama emas loh. Justru sebenarnya lebih sadis kalau dagang perak di luar negeri loh. Premiumnya lebih tinggi, diskonnya lebih tinggi dari harga jualnya. Cuman kalau kita kan pelan-pelan biar pembeli nggak kapok. Gitu. Yang penting tuh itu. Selama ini kan kita kalau kayak tadi Mbak Tiri bilang, kok udah 12 tahun harganya nggak naik? Itu kan membuat orang kapok. Makanya sampai sekarang kita masih bikin dulu yang limited supaya orang tertarik. Kayak tadi yang Red Arowana misalnya harganya hari ini 590, barangnya udah nggak ada lagi, mungkin besok harganya 650, gitu kan? Nah, buybacknya berapa nih Mo? Ketika besok ada yang mau jual buyback, ya kita aja beli aja 600 atau beli aja 630, karena bisa dijual lagi 6,5, gitu. Jadi menyesuaikan setiap produk berbeda-beda. Mungkin awalnya akan bingung gitu kan. Ini nanti kalau nanti ada yang mau lihat di depan ini ada beberapa contoh, harganya berbeda-beda, beratnya sama semua. Cukup menjawab, Mas? Oh. Harga saya dari luar, kebetulan saya juga salah satu distributor emas juga. Tapi yang sama tanya itu, ya perak itu bagaimana aslinya cara mengecek keasliannya? Karena kalau yang emas kita tahu pakai scan barcode, jadi lebih safety untuk jual ke masyarakatnya. Kalau misalnya kuliah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emas itu kita mengecek keasliannya karena kita terbiasa dengan emas antam. Kalau emas yang retro zaman dulu tapi sertifikatnya hilang, kita tahunya emas itu asli dari mana? Cek di toko emas. Sebenarnya perak juga bisa kayak gitu. Kita bisa bawa perak kita ke toko emas untuk cek ini ke perak asli atau bukan. Cuman memang kita sudah terpatok harus ada
kartu sertifikat. Dan itu sebenarnya biaya yang lebih untuk teman. Karena untuk buybacknya pasti biaya sertifikat itu dihilangkan. Kalau kita beli emas di luar negeri, bentuknya Heraius, Palm Swiss atau Argor, Monadir, nggak ada pakai sertifikat dan kita tidak tahu itu emas asli atau tidak. Sebenarnya ya, kita tidak tahu itu emas asli atau tidak. Cuma memang kita harus menjaga diri juga. Kita tahu ini asli atau tidak dengan kita tahu ilmunya. Kalau udah pernah megang yang satu os, emas atau perak itu tidak bisa ditiru. Emas dan perak itu tidak bisa ditiru dimensi dan ukurannya dengan logam lain. Bahkan dengan campuran itu tidak bisa. Kalau ada yang bilang emas dan perak itu tidak magnetis, ada memang logam palsu yang menyerupai perak, tidak kena magnet juga ada. Tapi kalau dibuat dengan ukuran yang ukurannya sama, beratnya pasti beda. Kalau dibuat dengan berat yang sama, ukurannya yang berbeda. Jadi sebenarnya paling mudahnya adalah cara untuk tahu ini asli atau palsu. Rata-rata kita mengecek data ukuran ini dengan informasi resminya. Ini saya kasih contoh ya. Ini koin ukurannya 2 oz. Dia menyertakan ukurannya, tebalnya berapa, diameternya berapa. Jadi kalau ada yang melihat koin ini juga tapi ukurannya berbeda, udah pasti palsu. Jadi kalau dia ditiru pun dengan emas, ukurannya pasti berbeda. Padahal kan harganya lebih mahal nih. Tapi kalau dia ditiru dengan emas, ukurannya pasti berbeda. Jadi paling gampang adalah menyamakan ukurannya itu. Kalau produk dari bulan ini ada? Ada. Produk dari bulan spot ada deskripsinya. Kalau yang 10 gram justru juga ada deskripsi nota kecilnya, dan ada deskripsinya dan bisa di-scan QR code-nya. Tapi mungkin karena terlalu murah produk 10 gram ini, jadi orang beli 10 keping, 20 keping terus udah. Gitu kan, ada yang mau jual terus udah. Lebih menarik yang besar-besar sebenarnya peraknya. Lebih cantik, lebih bagus, lebih enak dipegang daripada 10 gram. Jadi tadi udah ada dia belum? Sudah. Nah, itu. Sudah. Gitu. Jadi kalau mau tahu asli atau peraknya, asli atau tidaknya kita samakan dengan deskripsi yang ada. Karena di luar negeri juga semuanya sebenarnya seperti itu. Cuma kita sudah terbiasa dengan surat sih. Ada lagi Om? Dengan Om? Yang depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rian dari Cirebon. Saya kebetulan untuk produk bulan spot beberapa saya punya. Masuk yang dirham. Oke. Dirham kan ada beberapa. Dia itu asumsi saya nih ya. Gitu kan. Ini ada pasar muamalah nih di Cirebon nih, ada beberapa tempat nih, ada beberapa event nih ya. Cuman untuk dirham yang spot sendiri mungkin masih asing. Gitu, masih asing di Cirebon ini gitu ya. Saya tuh pengen bisa belanja nih pakai dirham ini yang saya punya nih gitu. Apakah ada support sendiri dari supportnya dari supportnya untuk sosialisasi, promosi gitu kan ke tiap daerahnya bahwa ini bisa dipergunakan loh, bisa alat tukar jadi alat tukar seperti itu sih gitu. Karena itu ya yang masih dilakukan sekarang masih ada wakala dan lain-lain yang masih mungkin udah terlalu lama mungkin kan bisa terima. Untuk yang ini apakah dari bulan proses nanti akan ke depannya akan ada sosialisasi lebih gencar lagi untuk promosi atau apa, jadi biar kita yang punya nih gitu kan. Karena teman-teman saya juga memang ada yang nanya nih, ini di mana bisa dijadikan alat tukar nggak gitu kan, yang sama nih seperti ini gitu. Yang nanya ke saya, mau beli ke saya tuh nanya seperti itu gitu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Langsung untuk dirham sebagai alat tukar, hadiahnya langsung. Oke. Wakala memang sudah membuat pasar yang sangat bagus, mengedukasi orang untuk perak dan emas dan untuk bermuamalah dengan itu. Kalau
bullion spot, apakah dirhamnya bisa dipakai untuk barter? Untuk saat ini kembali lagi untuk edukasi. Jadi bukan saja karena orangnya mau nggak pakai peraknya bullion spot. Kadang ada yang mau ditukar dengan perak pun tidak. Saya nggak mau tukar dengan perak. Perak itu apa? Nggak bisa pakai buat apa-apa. Gitu. Tapi kalau ditukar emas mau. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau secara resmi koin dirham untuk dijadikan alat tukar, saya secara pribadi saya nggak mau. Karena saya takut ada peraturan Bank Indonesia-nya. Itu menjadi masalah sendiri. Tapi kalau untuk barter itu kembali ke pribadi masing-masing. Kayak saya mau tukar, saya punya emas, saya mau tukar mau beli mobilnya Om Yuliansa, saya tukar dengan emas, itu barter. Berbeda lagi halnya, beda ceritanya. Cuman karena saya tahu emas dan Om Yuliansa tahu emas. Besok saya mau beli sepedanya Om Alif misalnya dengan 1 kilo perak. Kang Alif tahu perak, saya tahu perak. Jadi kita bisa saling barter. Jadi kalau sekarang untuk dari the bullion spotnya untuk menggalakkan sebagai alat barter kayaknya agak sulit. Tapi kalau edukasinya sudah berjalan, banyak orang yang tahu, seperti tadi bilang, kita butuh duit, kita bisa tukar sama tetangga kita, karena tetangga kita tahu ada perak. Tapi nanti kedepannya semakin banyak orang, kayaknya semakin mudah ya. Sekarang kan kita mau barter pakai emas aja juga udah mudah kan. Itu dengan emas kecil kita mau tukar-tukar barang pakai apa juga bisa, daripada kita jual dulu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Banyak kok. Om Yuliansa nggak jadi ngomong deh. Si bagi-bagi aja. Bisa ngomong deh. Masih banyak, belum habis. Dagangan sebelum laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman, orang Bekasi. Aslinya sih orang Kuningan sih. Cuma tinggal di Bekasi. Sebenarnya untuk produk emas ataupun perak, saya tuh hanya ibaratnya tuh saya tuh pagar misalnya dari istri saya. Sebenarnya kan suka. Yang dagang itu istrinya nih. Emas dan perak itu ya istri saya. Tapi mau gak mau saya juga jadi ngikutin gitu, apa perkembangannya seperti apa. Sejauh ini sudah lumayan bagus lah di Indonesia, khususnya padahal Indonesia saya tahu bahwa produk emas dan perak itu sangat melimpah. Cuma untuk memanfaatkan ngompor-ngomporin supaya pemerintah juga peduli dengan ini, ya salah satunya bullion spot sudah keren lah menurut saya. Di luar itu pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Ini salah satu produk yang dijadikan bahan investasi yaitu emas dan perak. Yang ingin saya tanyakan itu untuk perak, bagaimana menghitung zakatnya? Bagaimana Menghitung zakatnya? Oh ya. Karena kan setahu saya tuh kalau ada nisab sudah nyampe batas ketentuannya itu harus dikeluarkan zakatnya. Sementara misalnya tinggal 1 bulan lagi dari masa nisab udah laku dijual, itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kalau misalnya ngomongin zakat bakal panjang nih, kita bisa satu seminar sekali sendiri nih. Karena pendapatnya banyak banget kok. Pendapat orang-orangnya berbeda nih. Mohon maaf, kita sekali lagi potong. Kalau ada yang mau ngopi, ngeteh, minum, silakan aja langsung kita sambil ngobrol santai. Tadi dong. Ya, tadi tawarin. Jadi gini, pendapatnya banyak banget memang. Ada yang menggunakan nisab emas, ada yang menggunakan nisab perak, ada yang uang tidak disamakan dengan perak, ada uang yang disamakan dengan emas. Semua mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dan kita mau ikut yang mana, semuanya punya dalil. Jadi ada yang berpendapat kalau punya tabungan 16 juta perak sudah harus zakat. Boleh. Ada yang berpendapat enggak,
harus 85 gram emas baru zakat. Boleh, yang nggak boleh jangan sampai kita nggak ngumpulin duit supaya untuk niat membayar zakat, kan gitu. Jadi maunya seperti apa kita bisa ikutin. Nanti mungkin kita kalau ada kesempatan kita bisa ngumpul, kita ajak Ustadz Erwandi atau Ustadz Aminul Bait, kita bisa ngobrol soal itu sama mereka deh. Mereka ilmunya lebih panjang lah daripada kita semua di sini. Gitu. Kalau untuk zakat kayaknya lebih kompatibel mereka menjawab. Soalnya ini ini kan bukan main-main gitu ya. Yang namanya investasi emas dan perak ini juga mengandung unsur dosa atau tidak kalau misalnya kita tinggalkan dengan itu. Makanya saya sebagai pakar itu jangan sampai apa yang dilakukan istri saya itu menjerumuskan ke hal yang salah gitu. Intinya yang paling sederhana buat saya adalah kalau saya pribadi ya Pak, saya pribadi mencari yang paling aman. Kalau tabungan saya sudah mencapai pendapat nisab yang terendah, saya bayar zakat. Kalau nyatanya di akhirat ternyata bukan yang itu, ya itu kan jadi sedekah saya. Pokoknya uang saya keluarkan. Berapa langsung yang perak. Oh, kirain berapa? Berapa maksudnya yang dikeluarkan tiap bulan berapa? Bukan tiap bulan. Kalau itu kan zakat itu harus haul 1 tahun. 1 tahun. Ya, berarti kan minimal 200 dirham. 200 dirham itu 595 gram. Anggaplah 600 gram perak. Harga peraknya kalau satu koin 200 dirham, 200 kali 60 ribu, berarti sekitar 12-13 juta. Jadi kalau ada koin saya yang totalnya yang saya simpan itu sudah haul dengan harga 15 juta, itu saya harus keluarkan. Lebih. Ya pasti lebih sih, saya rasa semua saya juga pasti lebih. Gitu. Ngomong. Gitu. Jadi dan ada juga yang berpendapat kan kalau didagangin bagaimana? Nah, didagang ada satu ceramah Ustadz Erwandi yang bilang kalau zakat emas, zakat untuk pedagang emas dan perak dihitung dari modalnya. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau modal saya 100 juta, ya itu selama 100 juta itu tidak berkurang, tidak, maksudnya ada kecelakaan, force major, ada kebakaran atau apa jadi 50 juta. Ya itu kan berarti sudah tidak kena nisabnya lagi kan, karena nisabnya kan 85 gram. Nah, itu jadi tidak kena zakat. Tapi kalau modalnya masih sudah di atas nisab, selama itu kena haul itu sudah jadi wajib zakat. Jadi dihitung dari modalnya. Jadi kalau modal dagang perak kita di atas 15 juta, selama itu berputar itu jadi bayar aja lah. Keluarkan saja sudah. Nggak bawa mati kan, tadi perjalanan kita masih panjang Mas. Masuk. Ada lagi pertanyaan? Langsung dari penulisnya. Ini Mbak yang di belakang. Sorry. Om Yuliansa memang nggak boleh ngomong jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Khadijah dari Cirebon. Punten Pak, mau bertanya. Alhamdulillah sih saya sudah sedikit mengenal gitu ya mengenai perak dari Bu Spot ini. Cuman yang kesulitannya itu adalah memang mengedukasi teman-teman masyarakat gitu. Terkadang begini, ada yang bertanya itu kan kalau emas itu kan masyarakat taunya kumpulin yang kecil gitu, kadang bisa ditukar dengan ukuran yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk perak ini, waktu itu saya pernah dapat pertanyaan gitu, Bu, kalau misalkan saya ngumpulin perak gitu, itu kira-kira bisa nggak ditukar sama emas? Misalkan yang 1 gram itu harus punya perak berapa gram, seperti itu. Nah, saya kesulitan jawabnya gitu Pak, makanya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau ini ada satu juga Om Rahman sama Kang Alif. Mereka menerima kalau misalnya dari jual perak tukar dengan emas. Jadi biasanya gimana Kang Alif? Biar Kang Alif yang menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alif di Cirebon ya, di Kesambi, rumah di Bima. Jadi kalau ada teman-teman yang beli ya merek apapun dari perak, misalkan ada Blue Spot, ada silver, itu silakan
harganya sekarang misalkan 1 gram itu 1.040.000 ya, yang Antam itu. Nanti ya tinggal sama-sama Ridho, misalkan 2 keping ini misalkan 16.000 kan, itu nanti saya terima, ya selebihnya sisanya saya kembalikan dengan uang seperti itu. Jadi ketika ya kan syaratnya jual beli atau tukar menukar emas perak itu kan udah dijadiin ya, kemudian kontan. Jadi misalkan tadi 2 keping perak, ya anggaplah yang cendrawasih itu kan 16.000 lah sekarang ya, itu 1.200.000. Terus tadi 1 gram emas Antam itu 1.040.000, berarti ada selisih 60.000. Jadi yang 2 cendrawasih saya ambil, kembalikan 60.000, 1 gramnya saya kasih juga. Oh berarti pakainya itu masih rupiah gitu ya Pak ya? Ya, bukan pakai gramasi betul. perak atau emasnya? Untuk sekarang, ya untuk saat ini ya, karena kita patokan masih dengan rupiah, ya otomatis seperti itu. Kalau zaman dulu kan ya 1:10 ya, 1 dinar itu 10 dirham zaman Rasulullah itu. Sekarang 1 dinar itu bisa sampai 45 dirham. Jauh banget gitu. Jadi ya otomatis kita masih patokan dengan rupiah. Kalau memang tidak mau dengan rupiah ya tadi masyarakat harus diedukasi dulu bahwa ya rupiah dolar apa dihilangkan. Kembali ke nilai tukar barang. Gitu. Ya. Terima kasih. Jadi mudahnya peraknya jual dulu aja. Peraknya jual ke kita kasih duit rupiahnya, lalu baru beli emasnya. Karena kan nantinya mungkin dia tidak akan menukar bullion spot aja. Dia punya koin dari Kanada, punya koin dari Inggris, punya koin dari Amerika, punya koin dari Cina, punya koin dari Australia. Dia mau tuker nih, saya mau butuh emas yang kecil, tempatnya di rumah udah kebanyakan. Ya udah kita hargai dulu itu berapa, kita beli, baru ayo kita beli, kita transaksi lagi emasnya. Karena kan tiap poinnya beda-beda, Pak. Ada yang tanya lagi? Siap, Om. Oh, siap. Om Yuliasa nggak usah ngomong, Om. Serius. Udah anteng aja situ, Om. Kasih dah. Iya. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is dari Tegal. Kalau yang distributor kebetulan istri saya, jadi saya belum terlalu belum terlalu paham, tapi sedikit ngikutin lah gitu. Kalau saya sebagai orang awam gitu, ya memang kalau perak ini kan masih circle-nya sepertinya masih terbatas gitu. Yep. Tapi pada kenyataannya ini jualnya unlimited aja dalam waktu 10 menit katanya udah selesai, udah habis gitu ya. Udah ribut cakar-cakaran ini. Iya gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi potensinya sebetulnya ya lumayan bagus ke depannya. Nah kalau saya berpandangan sebagai orang awam, sebenarnya kalau dengan kondisi sekarang antara perak dan emas ini, kalau kita mau coba mengedukasi atau memberikan informasi ke orang awam untuk investasi supaya ada ketertarikan bahwa perak ini sebenarnya juga potensial gitu seperti emas. Itu gimana ya? Maksudnya kalau kita orang awam nih gitu loh. Jadi saya sendiri terus terang karena saya yang memang tidak terlibat banyak juga emang iya ya, maksudnya berpotensi ya gitu atau bagus buat investasi ya. Karena kan dengan nominal per gramnya kan juga jauh ya, antara 1 juta sekian dengan berapa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Jadi kalau membuat orang tertarik untuk investasi emas, yang pertama sebenarnya kita attract dari matanya. Mata pencariannya gitu. Ya, dari matanya. Kadang-kadang kita tuh kayak kita kalau jalan-jalan ke mall atau apa, kita belanja barang yang nggak kita butuhkan karena kita lihat bagus atau kita lihat iklannya bagus. Kalau koin-koin ini kita orang-orang banyak yang melihat bagus-bagus loh. Jadi tertarik untuk beli. Kalaupun nggak beli dia akan bertanya apa itu. Baru nanti kita kasih tahu. Gitu. Setelah itu baru nanti ngobrol. Apakah memang menguntungkan? Oh iya menguntungkan. Menguntungkan untuk ditabung, menguntungkan untuk didagangkan. Kalau mau nanti sebenarnya ini obrolan sama Om Yuliansa sih. Lanjut aja. Jadi gini Om,
Ini teorinya Om Rahman. Teorinya Om Rahman gini, kalau kita punya modal 10 juta, kita beli 10 gram emas untuk didagangkan, untungnya maksimum 100.000. Maksimum, itu hoki banget itu. Bener nggak? Siapa tadi yang jualan emas? Bener nggak? Ya maksimum 100.000 kan? Apa 100.000 udah dapat? Yang 10 gram emas dengan satu keping 1 gram kali 10 deh. Itu ada nggak untungnya bisa sampai 100.000? Bisa. Ya kalau hoki. Ya kan? Nah, sedangkan dengan modal 10 juta kita bisa beli 20 keping perak. 20 keping perak seharga 500.000. 166 dirham. Atau 166 dirham. Ambil untung 20.000 sekeping. Kali 166 berapa ya? 3 juta. Itu kalau kita ngobrol ya. Jadi, oh ini bisa ditabung loh. Oh bisa didagang loh. Jadi anggaplah kalau kita beli perak bukan buat didagangin, buat kita tabung. Kita tabung aja. Udah saya nggak mau kayak orang-orang yang bilang beli emas, beli perak pasti untung, enggak. Selalu saya bilang emas sama perak kalau disimpan aja nggak bikin kita jadi tambah kaya. Itu membuat harta kita tetap. Kita menjadi tetap kaya, tapi nggak bakal bikin kita tambah kaya. Kalau mau dagang, kalau mau jadi orang kaya dagang. Semua nabi dagang, sama ngangon kambing ya. Oh iya benar, yang tahu lo Ben. Gitu. Tapi berdagang itu 9 dari 10 pintu rezeki kan. Jadi kalau dagang itu potensinya memang masih besar. Karena pasarnya masih biru. Masih blue ocean ini nih. Belum banyak yang main. Belum, kalau kita ngobrol secara pedagang ya, belum banyak yang main di perak. Jadi lebih kita bisa punya kesempatan besar untuk menetapkan diri kita kalau kita berdagang perak. Nantinya mungkin akan makin banyak. Gitu. Jadi tadi kembali lagi kalau untungnya, kalau jualan dirham untungnya bisa sampai 3 juta. Kalau jualan koin yang besar-besar ini berapa Om untungnya Om? Kalau ngitungin keuntungan orang dia paling gampang ini. Paling jago ini. Kalau 500.000 untungnya 100.000, 50.000. 1 juta dapat. Kalau koin 1 ons bisa dapat 20 keping. Ya, 20 keping. Kalau 50 juta untungnya 50.000. 30 untung 30.000 aja. 30.000. Udah 600.000. Bandingkan dengan yang emas tadi tuh, dagang emas apa mau dagang perak nih? Gitu kan? Ini kan kalau kita ngomong soal dagangnya ya, cuannya dari mana nih? Ini obrolan lo sebenarnya Om, bukan gue. Gitu. Menjawab Om? Ya. Oke. Langsung apa tadi? Ada lagi pertanyaan? Siap. Langsung Om, topik. Assalamualaikum. Saya Afid dari Korea Om. Oh siap. Ya. Oh Korea. Ya. Korea. Pertanyaan saya simpel Om. Oh jawabannya sulit biasanya. Apa alasan sejarahnya kenapa emas lebih bernilai daripada perak? Oh, oke. Terima kasih. Gitu. Jadi kita mau ngomongin sejarah apa alasannya nih? Secara teori jumlah emas di dalam bumi ini lebih sedikit daripada jumlah perak. Semakin sedikit jumlahnya pasti harganya lebih mahal. Kalau nambang emas 1 kilo dapat emas bisa dapat perak 1 ton. Orang mau gali emas nih, tapi ya perak, dibuang-buang itu perak, jadi harganya murah. Tapi begitu dapat emas, makanya harga emas mahal. Sama seperti diamond sebenarnya. Ya terlepas dari teori-teori kalau diamond itu adalah permainan pasar ya, tapi mencari diamond itu susah. Jadi begitu dapat makanya harganya mahal. Nah emas juga seperti itu. Jadi barang-barang yang sedikit pasti harganya lebih mahal. Udah. Iya, kan simpel kan? Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Oh. Om Yul, ngomong dong. Tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis dari Tangerang Selatan. Saya udah daftar juga distributor Mini Gold, juga distributor Williams Sport ya. Saya pernah dapat pertanyaan dari salah satu teman saya yang saya tawari perak. Dia nanya ini terkait yang permasalahan sertifikat oriented, Mas. Apa nama? Sertifikat oriented. Serti Orivia. Oh, ya, jadi ya, siap. Saat saya mengedukasi terkait kalau misalnya mau nabung untuk jangka panjang dan spreadnya sedikit gitu ya, kan lebih baik kita Antam retro atau perak-perak yang sekarang masih murah gitu. Tapi dia mempermasalahkan kalau misalnya nggak ada sertifikat, gimana kita yakin kalau itu asli? Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait kita harus bisa cek fisiknya ya, ukuran atau apa, tapi masalahnya nggak semua masyarakat awam itu tahu ya. Terus apa namanya, untuk terkait Bullion Spot sendiri, kira-kira ada nggak sih keistimewaan produk ini yang kiranya, karena sekarang Bullion Spot belum ada sertifikat, entah kedepannya bakal ada apa enggak, tapi ada keistimewaan nggak produk ini yang mungkin itu bisa bikin sulit untuk ditiru orang, dipalsukan. Jadi gimana kita bisa menjual nama Bullion Spot biar calon customer kita itu yakin dengan produk Bullion Spot kalau peraknya asli Bullion Spot gitu. Terima kasih Mbak Is. Pertanyaannya, ini baru pertanyaan nggak simpel ini. Jadi kalau sertifikat, kita sudah mempunyai sertifikat untuk produknya. Tapi sertifikat itu tidak perlu dikopi untuk diberikan satu-satu. Kalau mau nggak apa-apa. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Di teori bahasa kasarnya adalah seperti itu. Kalau mau nggak apa-apa, tapi saya harus mencetak dan memberikan kepada, ditempelkan di setiap produk. Itu akan menjadi biaya lagi. Membuat produknya jadi lebih mahal. Dengan kemasan yang lebih segala macam, pastikan kita akan mau macam-macam kan, ada UV, ada ini segala macam, itu kan jadi lebih mahal. Sedangkan kita mau mengedukasi orang untuk memegang bendanya. Gitu kan. Memang nggak salah dengan sertifikat, dengan kemasan itu nggak masalah. Ada yang suka seperti itu. Gitu kan. Cuman kalau sertifikat kita ada. Lalu untuk security koinnya kita punya sendiri, tapi itu memang dijaga di kita. Kayak berapa jumlah bulu cendrawasih itu tuh. Nah, itu kan kalau ada yang bikin palsu saya bisa ngitung nih, yang ini nggak beres nih. Kan gitu. Kalau di beberapa koin-koin luar negeri sebenarnya ada, dan itu dipublish seperti ada microtext atau apa segala macam. Kalau microtext ya sampai sekarang mesin kita belum sampai ke situ. Tapi memang ada beberapa yang diselipkan untuk rahasia-rahasia dari desainnya. Jadi kalau untuk meniru desainnya, ada yang bisa, ada gambar-gambar yang bisa di copy paste, tapi ketika diproduksi tidak bisa. Karena cara proses mencetak koin atau perak batangan itu berbeda. Dan jadi kalau untuk keasliannya, memang di situ dibutuhkan integritas perusahaan sih, kredibilitas perusahaan. Jadi kalau misalnya Antam ada yang atau UBS ketahuan dari pabriknya mengeluarkan emas palsu, pasti kan runtuh semua namanya. Tapi harus dibuktikan ya kalau itu UBS yang mengeluarkan. Kalau misalnya besok ada ketemu perak Bullion Spot palsu, cendrawasih tapi palsu, ya harus dibuktikan itu saya yang ngeluarin atau bukan. Kan saya yang bantu-bantu ngeluarin kan. Jadi kita harus dibuktikan itu. Kalau misalnya ada yang mencetak itu palsu, tapi itu dari perak murni, sebenarnya nggak masalah loh. Sebenarnya ya nggak masalah loh. Berarti kan satu sisi ada bagusnya kalau perak Bullion Spot ternyata udah dikenal orang. Bukan perak asli gitu. Kalau bukan dengan perak asli malah lebih mudah. Kalau bukan dengan perak asli pasti ukurannya berbeda. Bahkan dengan yang kadar 975 hanya turun sedikit 1 karat dari emas, ukurannya berbeda. Kalau misalnya koin kita ukurannya 38 mm, ketebalan 1 mm. Kalau diganti bahannya dengan yang 975, ukurannya tidak bisa sama. Pasti nggak bisa masuk dalam kapsul itu. Gitu. Kalau
ada pertanyaan kayak gitu kita arahkan aja ya. Kalau misalnya dia mau beli produknya, pastikan kredibilitas penjualnya gitu aja. Perhatikan kredibilitas penjualnya. Kita sebagai penjual, kita juga kayak misalnya saya beli sama mobil Liansa, kadang saya nggak pernah mau ngecek loh. Ya udah barang datang, udah saya tahu dia gitu kan. Karena kalau misalnya nanti ternyata dapat barang palsu dari dia, ya kan gampang nyarinya. Kan gitu kan? Udah tahu. Iya udah tahu nih, oh ini lu jual. Tapi kayak misalnya kita belinya di Tokopedia atau Shopee yang kita nggak tahu. Sekarang udah banyak sih yang jual perak palsu dan emas palsu di marketplace, itu harap hati-hati juga. Karena kalau kita udah pernah beli palsu dari situ, ya udah jangan beli lagi dari dia. Udah pasti nilainya buruk. Nilainya pasti ada juga orang yang ngasih bintang 1 apa segala macam, udah jangan pernah beli dari dia deh walaupun harganya murah. Mendingan beli dari yang sudah kita kenal, kita tahu. Kalaupun belinya di grup bisa saling tanya, ini orang bener nggak? Jauh gimana? Boleh sedikit menambahkan nggak? Dari tadi kan rekan-rekan mungkin masih bingung nih, perak lebih murah sekian ratus ribu dari emas. Yep. Nah, jangan-jangan nih khawatirnya ini bukan perak, mungkin kayak gitu. Atau mungkin di forum ini nanti ada contoh nih, perak yang dikatakan souvenir dan perak yang dikatakan asli. Itu kan sebetulnya kalau kita yang pernah ngelihat antara palsu sama asli kan ketahuan. Betul. Dari dimensi, dari sifat alami yang dimiliki Ya, perak. kalau udah pernah megang pasti tahu, ada megang barang palsu langsung ketahuan. Sama kerapian. Biasanya sih untuk barang tembakan, sependek pengetahuan saya sih selalu banyak miss. Apakah di dimensi, apakah di kerapian, terutama yang perak-perak premium kayak Panda. Kayak Panda itu, iya. Dan kebetulan saya bawa contoh kalau misalkan teman-teman mau lihat, monggo, nggak apa-apa. Siap. Silakan gitu. Makasih banget Om Didi. Kalau ada yang mau lihat tadi, kalau misalnya yang masih baru-baru belum tahu perak, koin perak, di sini ada koin perak aslinya, yang itu ada yang palsunya. Megangnya aja tutup mata kita tahu dia palsu. Iya. Gitu. Ya. Baik. Kita mau tapi difasilitasi. Ya. Apa Om? Difasilitasi. Kok gue lagi? Maksudnya ketemu lagi. Oh iya siap. Di sini aja nanti kan kita memang diskusi ngobrol. Santai. Ya silakan Om. Terima kasih. Mungkin usulan Mas, mungkin nanti perlu ditambahkan di websitenya Bullion Spot, atau mungkin nanti bisa dibuat YouTube channel sendiri khusus Bullion Spot terkait dengan spesifikasi produk-produk dari yang sudah dikeluarkan Bullion Spot. Jadi bisa menjadi rujukan juga bagi teman-teman distributor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Produk yang asli dari Bullion Spot itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa sedikit Mas Yanca mungkin bisa menjelaskan tentang GSR nih, biar ada kesempatan bicara ya Mas ya, tentang GSR, tentang apa? Kalau sekarang kan 1:80 ya, sekitar itu ya, 1 oz emas bisa dikatakan senilai dengan 80 oz perak gitu ya. Nah, padahal kan seperti yang tadi Mas Alif sampaikan, di zamannya Nabi dulu sekitar 1:10. Ya, 1:10, 1 dinar sebanding dengan 10 dirham. Ya, kalau GSR-nya waktu itu 1:15 1:7 mungkin Mas. 1:15. Oh 15 ya. Nah gitu. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan ke kita fungsi dari kita mengetahui GSR itu seperti apa. Jadi mungkin selama ini seller emas itu kan mungkin belum kenal yang namanya GSR gitu ya. Nah jadi mungkin bisa menjadi tambahan edukasi ke kita, fungsi dari mengetahui nilai GSR itu seperti apa. Terima kasih. Siap, terima kasih. Om Yuliansa kamu. GSR itu dia nanya mau Yuliansa. Kasih. Sekali lagi aja yang jawab Om Yuliansa nggak mau ngomong Om. Jadi gold and silver ratio, ini sebenarnya ada satu teori lagi, kita pernah ngobrol juga panjang soal ini. Gold and silver ratio ini adalah perbandingan harga emas dan perak. Teori ini paling mudahnya, yang paling simpelnya adalah gini. Kalau saat gold and silver rasionya di bawah, atau standar teorinya adalah 1:50, itu waktunya kita beli emas.
Karena harga emas lagi murah dibandingkan perak. 1 gram emas 50 gram perak, itu termasuk murah. Ketika grafiknya di atas, itu bisa 1:80 seperti saat ini hari ini 1:84 kalau nggak salah. Di atas lagi ya. Itu waktunya kita main perak. Karena harga perak lagi sangat murah dibandingkan emas. Gitu. Kalau ikutin teori yang rumus coba yang tadi Om, grafiknya tadi Om. Cara memanfaatkannya ini kan rasionya sangat panjang ya, sangat jauh ya, dari tahun 85 sampai tahun 2015 lebih. Kalau kita punya 100, anggaplah biar gampang nggak usah 100 gram emas pada tahun itu di harga di GSR 50, kita bisa lalu naik GSR-nya jadi 80. Kita tukar menjadi semuanya jadi perak, kita dapat 8.000 keping. 8.000 keping itu pas turun dijual lagi menjadi 177 keping emas. Jadi ini saja sudah ada kenaikan dari emas kita. Terlepas dari harganya ya, yang sudah pasti naik juga. Nah ini biasanya harusnya dipakai oleh pedagang. Sama kalau investor yang agak lebih nyantai, lebih slow, bisa pindah-pindahin portfolio, ini bisa dipakai. Gitu. Jadi kan kita sebagai pedagang, mana nih barang yang lagi murah? Atau kita tahu barang yang lagi akan diminati pasar tuh yang mana? Gitu. Kalau mau pakai analogi yang lebih mudahnya, mau jualan motor atau mau jualan sepeda. Kalau lagi pandemi kemarin, sepeda lagi banyak. Kita tahu pasarnya lagi menarik nih. Karena yang baca ini tuh banyak. Ada orang gitu lihat ini, wah perak bagus nih. Jadi dia mencarilah pedagang perak. Nah kita kan harus mengambil kesempatan nih, kita jadi pedagang perak juga. Supaya kita dapat keuntungan dari situ. Terlepas dari uang kita yang ada untuk tabungan, kita bisa juga putar dengan itu. Kita tahu yang mana yang lagi murah, kita beli yang itu. Jadi untuk tabungan jangka panjang kita kayak tadi yang perencanaannya dari Om Taufik, kita sudah merencanakan sebesar 20 tahun untuk anak kita kuliah nanti. Kita tahu yang mana yang harus dibeli, yang mana nih yang lagi murah. Yang lagi murah perak, kita beli perak. Yang lagi murah emas, kita beli emas. Gitu. Tapi bukan full semuanya jadi emas. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hari ini 1:80 akan turun menjadi 50. Teorinya kan seperti itu. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba besok ada perang atau apa, bisa jadi 1:100 kayak waktu itu. Tahun 2020 ada yang naik apa? Ya, tahun 2020 ada 1:20. Ya, 1:100 lebih. Itu gara-gara pandemi ya. Gitu Om. Bisa menjawab? Siap. Terima kasih. Ada yang nanya lagi? Om Yul ngomong Om. Ada yang pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Mungkin dapat lagi hadiah tuh. Om. Masih ada yang menjaga dikit nih Om. Nggak apa-apa, silakan. Dari William Scott tuh mengeluarkan limited edition. Nah itu untuk memastikan bahwa dari William Scott itu benar-benar cuman mengeluarkan beberapa pieces tersebut, dilihat dari mananya, apakah ada nomor serinya atau apanya gitu. Soalnya yang dikhawatirkan ya kita keluar 750, tapi ternyata di luaran lebih banyak gitu. Oh, siap. Jaminannya apa? Apa dilihat dari nomor serinya atau gimana? Ya. Terima kasih. Kalau nomor seri ada. Kalau nomor seri di tiap koinnya ada. Berarti kan nggak boleh ada yang double. Ya, kalau ketemu double berarti kan saya yang batu-batu kan berarti curang kan? Iya betul dong. Satu. Dan kembali lagi tadi, itu kredibilitas perusahaan yang dipertaruhkan. Dan itu kayaknya saya membohongi banyak orang deh kalau begitu. Dosanya gede banget. Gitu. Gitu Om. Jadi kalau misalnya jaminannya apa, ya nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan saya nggak bakal buat curang sebenarnya. Berarti dari nomor seri aja bisa. Betul. Sebenarnya kalau mau ditanya jaminannya apa, ya nggak ada jaminan saya tidak akan berbuat curang. Tapi kalau untuk kepercayaan sebagai konsumen, ada nomor serinya dan itu tidak akan mendapat double. Dan pasti nggak ketemu nomor 1 sama 2. Sudah. Entah udah dari mana lah itu. Apa jadi dulu gitu. Gitu. Siap.
Lanjut Om. Iya. Mungkin dari tadi saya belum perkenalan ya. Nama saya Ebri, saya dari Solo. Sebetulnya saya pengen Om Yuliansah ini yang mencontohkan. Menjelaskan, siap. Ya, Mantap. menjelaskan. Akhirnya ngomong juga. Soalnya